Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Seseorang mendapatkan pahala, reward, ganjaran dari akibat melakukan kebajikan, dan seseorang mendapatkan hukuman akibat dari kejahatan atau kesalahan yang dilakukannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme atau behavioristik, yaitu itu adalah merupakan konsep, ya. Jadi behaviorisme atau behavioristik itu adalah suatu konsep tentang perilaku. Behavior itu artinya tingkah laku atau perilaku. Nah, di dalam konsep behaviorisme atau behavioristik itu ada teori reward dan punishment. Nah, dalam pendidikan, ya, dalam perkembangan peserta didik ada teori, ya, teori yaitu teori reward dan punishment. Nah, ini adalah suatu teori, ya, untuk menumbuhkan motivasi peserta didik agar belajar lebih baik, ya, dengan cara menghargai prestasi peserta didik. Misalnya peserta didik dihargai baik itu dengan pujian ataupun dengan hadiah ataupun dengan pemberian sertifikat dan tanda-tanda jasa yang lainnya, yang itu adalah merupakan pujian dan menjadi kebanggaan dari yang diberinya, itu akan menumbuhkan motivasi belajar yang baik. Nah, itulah yang disebut reward, ya, teori reward. Jadi dengan pemberian, dengan penghargaan itu dalam rangka itu memberikan pahala, ya, itu kepada peserta didik yang berprestasi. Kemudian ada yang disebut punishment, yaitu adalah sanksi hukum. Peserta didik yang mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, setelah ditentukan tentang apa saja peraturan-peraturan belajar mengajar, ya, peraturan-peraturan di sebuah sekolah. Kemudian peraturan-peraturan itu dilanggar, maka peserta didik itu layak untuk mendapatkan sanksi. Tetapi tentu saja sanksi itu bukan justru akan menimbulkan frustasi, ya, tapi justru sanksi itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas peserta didik, ya. Misalkan karena prestasinya jelek, karena malas belajar, kemudian diberi tugas yang lain, sehingga dengan tugas yang lain itu yang berkaitan tugasnya itu dengan masalah pendidikan,
Sehingga dengan cara yang demikian, dengan sanksi yang demikian, itu peserta didik itu akan ada perubahan ke arah yang baik, ke arah yang positif. Nah, ini teori punishment dan reward ini diantaranya dikembangkan oleh salah seorang tokoh, diantaranya ya Skinner misalkan itu ya. Ya kalau di dalam agama Islam ya sudah jelas tadi ayatnya ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ayat terakhir itu, bahwa orang yang bekerjanya baik, yang melakukan kebajikan itu akan mendapatkan reward yang baik juga. Dan orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, itu akan mendapatkan sanksi hukum. Terima kasih. Sekian.